Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengendalian manajemen, yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas itu dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian pengendalian manajer ini memonitor keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka. Bagian terpenting dari proses pengendalian itu adalah mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Selanjutnya yaitu adapun teknik dan alat untuk pengendalian kualitas total terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendekatan secara kualitatif dan pendekatan secara kuantitatif. Berikut adalah penjelasan tentang pendekatan secara kuantitatif. Yang pertama ada statistical process control, yaitu merupakan suatu pendekatan yang membantu aktivitas pengontrolan berbagai proses operasional pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada acceptance sampling, yaitu suatu sistem keputusan untuk menerima atau menolak suatu populasi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai sampel saja. Prinsip dari acceptance sampling ini yaitu pengambilan sampel kemudian memeriksa sampel tersebut. Selanjutnya ada reliability, yaitu didefinisikan sebagai probabilitas bahwa sistem akan bertahan selama waktu satuan tertentu. Kemudian ada Taguchi's quality engineering, yaitu metode Taguchi merupakan perbaikan kualitas dengan metode percobaan baru, artinya pendekatan lain yang memberikan tingkat kepercayaan yang sama dengan SPC atau Statistical Process Control. Kemudian ada Failure Mode and Effect Analysis, yaitu atau FMEA, adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis kehandalan dari suatu sistem, subsistem, dan komponen sistem. Selanjutnya ada Quality Function Development, yaitu metode yang efektif dalam menguji ulang gambaran kebutuhan konsumen dengan tujuan bagaimana menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yang B adalah membahas tentang alat-alat pengendalian tradisional. Alat-alat pengendalian tradisional ini digunakan oleh organisasi selama bertahun-tahun dan tetap relevan hingga saat ini. Yang pertama ada anggaran atau budgeting, kemudian ada laporan keuangan atau financial reports, kemudian audit internal, dan selanjutnya ada analisis variance. Jika dalam manajemen mutu pendidikan itu ada beberapa alat pengendalian tradisional, yaitu yang pertama ada supervisi pendidikan, kemudian ada evaluasi diri sekolah atau EDS, kemudian ada audit akademik internal, selanjutnya ada rapor mutu sekolah. Yang C yaitu alat-alat pengendalian modern atau new, yaitu pengendalian modern berkembang seiring dengan kompleksitas organisasi dan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih strategis dan menyeluruh. Alat modern ini yang pertama ada Balanced Scorecard atau BSC, yaitu BSC ini mengukur kinerja organisasi itu dari 4 perspektif, yaitu yang pertama ada dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya ada Total Quality Management atau yang sering kita kenal dengan TQM, yaitu pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas di setiap aspek organisasi. Selanjutnya ada Six Sigma, yaitu merupakan metode statistik untuk meningkatkan kualitas dengan mengidentifikasikan dan menghilangkan penyebab cacat serta meminimalkan variasi dalam proses. Kemudian ada benchmarking, yaitu proses membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang dianggap terbaik di industrinya. Kemudian ada Key Performance Indicators atau KPI, yaitu digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang strategis.
Selanjutnya itu ada beberapa alat-alat pengendalian modern atau new tools dalam mutu pendidikan, yaitu yang pertama ada balance scorecard pendidikan, kemudian ada sistem penjaminan mutu internal atau SPMI, selanjutnya ada instrumen akreditasi satuan pendidikan atau IASP pada tahun 2020, kemudian ada TQM Total Quality Management, kemudian ada digital dashboard dan aplikasi mutu. Selanjutnya yaitu masuk kepada perbandingan old tools dan new tools. Old tools ini lebih fokus pada aspek keuangan dan kepatuhan, sedangkan new tools lebih bersifat strategis dan holistik. Penggunaan kedua jenis alat ini secara bersamaan akan memberikan sistem pengendalian yang lebih kuat dan komprehensif. Kemudian, old tools ini cenderung manual dan bersifat administratif, sedangkan new tools lebih adaptif, berbasis teknologi dan strategis. Kedua pendekatan ini tetap diperlukan dan bisa saling melengkapi dalam manajemen mutu pendidikan. Tantangan dari penggunaan alat-alat pengendalian mutu pendidikan itu seperti kurangnya SDM yang paham TQM dan SPMI. Kemudian tantangan selanjutnya ada hambatan teknologi dalam penggunaan dashboard mutu. Kemudian tantangannya ada minimnya pelatihan bagi guru dan staf manajemen. Adapun strategi untuk mengatasi tantangan penggunaan alat pengendalian mutu pendidikan itu bisa dengan melakukan pelatihan SPMI secara berkala, kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pengembangan mutu, kemudian ada digitalisasi pengendalian dan pelaporan mutu.